Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, kompak banget. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar afdol 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang banget lihat semangatnya semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita semua masih bisa berkumpul semua di sini ya, dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun, tidak ada halangan apapun, sehingga semua lancar tadi perjalanan dari rumah ke sini. Nah, hari ini kayaknya saya lihat ada beberapa wajah baru nih ya kelihatannya dibanding yang sesi bimbingan kelompok kemarin nggak ada, kayaknya ada yang baru-baru nih. Jadi kita kenalan dulu lagi ya, nggak apa-apa kan? Yang peserta kemarin nggak apa-apa ya, kenalan lagi kan ada teman baru nih kita. Oke. Kita awali perkenalan dari saya dulu, barangkali yang baru-baru juga belum tahu siapa saya, atau yang kemarin sudah hadir lupa sama saya. Perkenalkan, saya Puri. Hari ini saya akan menjadi pembimbing di sini dalam kegiatan hari ini, yaitu bimbingan kelompok yang akan kita laksanakan bersama. Sebelumnya ke siapa ya? Oke, sesi perkenalannya biar agak enak. Berarti nanti saya ceritanya pegang balon ya, anggap ini saya lagi pegang balon, nanti saya lempar kemana balonnya, nah itu yang memperkenalkan diri. Oke? Siap? Siap? Oke, hati-hati ya, pasang mata. Pertama, saya ulang lagi nih perkenalannya. Oke, nama saya Puri Fitriani. Jadi hobi saya, yang dapat balonnya nanti saya minta sebutkan hobinya ya. Hobi saya adalah rebahan. Berikutnya saya lempar kemana ya balonnya ya? Jangan ke sini. Yang baju hitam. Perkenalkan, nama saya Dita. Hobi saya mendengarkan musik. Silakan dilempar balonnya. Terima kasih, nama saya. Potong dulu, potong. Ini kok nggak dioper? Ininya nggak kedengeran ntar suaranya. Oke. Ini dioper, Kalau mau berarti oper aja kan. Sorry, kelupaan. Kak Dita boleh diulang? Soalnya ininya tadi belum dikasih nih. Biar kedengeran suaranya, kurang denger. Balikin lagi Bu balonnya, tolong. Tangkep lagi. Baik, perkenalkan, nama saya Dita Pretnasari. Hobi saya mendengarkan musik. Saya lempar bolanya ke Ibu. Nah, soal kalian mic-nya juga dilempar, Kak. Maaf ya Bu. Perkenalkan, nama saya Arti, hobi saya membaca. Saya lempar ke Mbak Ega. Terima kasih Bu Artik. Perkenalkan, nama saya Ega, hobi saya traveling. Selanjutnya bola saya lempar ke Kak Cynthia. Selanjutnya saya lempar bola ke Ibu. Baik, perkenalkan teman-teman, nama saya Cynthia Yuwandini yang biasanya dipanggil Cynthia. Hobi saya bermain bulu tangkis. Oke. Pantas langsing ya badannya. Perlu kita Saya contoh. lempar ke kakak yang pakai baju putih. Perkenalkan semuanya, nama saya Sofia Novanda, hobinya memasak. Waduh. Soalnya mau dilempar ke Berarti sesi berikutnya adalah siliwet kali ya dari Kak Sofi. Tiara. Perkenalkan semuanya, saya Tiara Wulansari, hobi saya membaca. Selanjutnya bola saya lempar ke kakak kerudung biru. Kerudung biru. Kelihatan ya Kak Tiara kayaknya hobinya membaca. Wajah-wajahnya wajah-wajah pustakawan gitu. Perkenalkan, nama saya Indah Kirani, hobi saya menyanyi.
Boleh nanti ya penutupan kita dengar konsernya ya Kak Linda. Kalau ini saya lempar ke kakak baju hitam, Bu. Ini, Bu, bapak-bapak. Silakan Pak. Tadi kan dilempar dari Bu Puri balon ya. Kenapa jadi bola ya? Iya, nggak tahu. Takut saya salah nangkep ini. Berarti itu setelah perkembangan sana sini itu balon semakin mengeras sehingga sampai di sini udah jadi bola. Berarti yang terakhir batu nih kayaknya. Bisa jadi. Perkenalkan Asal pas nama- dilempar jangan sembunyi tangan ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Rama Jati Santoso. Hobi saya untuk saat ini makan sih kayaknya. Terlihat. Karena saya males lempar-lempar ya, udah saya kasih ke sebelah saya aja ya. Boleh. Biasa emang kalau habis makan gitu ya, tenaganya kayak habis gitu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yusrita, hobi saya jajan seblak. Terima kasih. Untuk bola selanjutnya, balon ya Bu ya, maaf. Saya lempar ke kakak baju hijau. Maaf, biru. Mudah-mudahan habis ini jadinya bakso ya katanya. Setelah balon bola siapa tahu transformasi berikutnya bakso. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewi Marhama, hobi saya memasak. Selanjutnya saya oper bola ini ke kakak yang berkerudung hitam, Kak Pelina. Bolanya saya tangkap ya, Bu. Pegang erat-erat. Perkenalkan, nama saya Felina, hobi saya sama seperti Mas Rama, makan. Makan. Terima kasih. Cocok ya. Selanjutnya mungkin saya lempar ke kakak baju merah. Yang suka masak 2, yang suka makan juga 2. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nengsi, hobi saya jalan-jalan. Bolanya saya lempar ke teman sebelah saya. Nggak usah dilempar, kasih aja gelinding. Perkenalkan, nama saya Hayun, hobi saya makan. Saya lempar bolanya ke Balik ke aku. udah semua ya. Saya kembalikan ke Ibu ya, Bu. Oke, siap. Banyak, Bu. Siap. Oke. Semua udah kebagian bola kan ya tadi? Ada yang siapa yang kebagian bola, siapa yang kebagian balon? Saya balon. Balon. Yang belum ada bakso. Oke. Jadi alhamdulillah udah cukup mengenal ya semua ya gitu. Jadi nanti supaya kita interaksinya jadi lebih enak, lebih nyaman, minimal tahu nama. Walaupun golongan darah belum tahu nggak apa-apa, kita bukan cari jodoh, oke? Jadi, nah hari ini seperti sesi-sesi yang selanjutnya, kita udah sesi kesekian. Barangkali ada yang baru pertama mengikuti sesi ini, tapi beberapa saya tahu sudah beberapa kali kita bersama-sama ikut sesi bimbingan kelompok. Untuk yang belum pernah ikut sesi bimbingan kelompok, nah bimbingan kelompok ini nanti kita akan membahas suatu topik bersama-sama. Ini bisa dijadikan barangkali yang akan kita bahas ini adalah satu contoh kasus yang mungkin pernah juga kita alami, mungkin juga ada di sekitar kita atau pernah kita lihat, pernah kita saksikan, yang barangkali bisa menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tuh, nanti kita akan diskusikan bersama. Cuma dibanding yang kemarin-kemarin agak beda nih kita bimbingan kelompoknya hari ini. Jadi kita pakai topik tugas yang artinya nanti topik yang akan kita bahas sudah saya tentukan topiknya. Cuma kalau biasanya pimpinan kelompok itu cuma lempar topik, hari ini kita bahas ini ya, gitu misalnya. Hari ini kita agak beda dikit nih biar nggak monoton. Jadi hari ini kita namanya bimbingan kelompok melalui metode sosiodrama. Apaan tuh sosiodrama? S drama ya, bukan K drama. Bukan saingannya drama Korea. Jadi iya, eskor ini. Bukan. Drasos, berarti drasos, drama sosial. Jadi nanti saya akan minta tolong ke beberapa teman-teman yang ada di sini untuk berperan sesuai naskah yang sudah saya siapkan. Nah, peran di situ naskah yang disiapkan itu akan menggambarkan satu masalah yang sering terjadi dalam kehidupan kita bermasyarakat, kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita pernah lihat kejadian yang sama atau bahkan mungkin kita pernah mengalami. Tuh. Jadi nanti saya minta tolong
beberapa dari teman-teman untuk berperan. Nanti saya tentukan secara random ya. Terus di kegiatan ini nanti ini warning disclaimer dulu ya. Barangkali ada dari kejadian-kejadian itu yang membuat teman-teman merasa tidak nyaman, merasakan suatu emosi-emosi yang kurang enak. Barangkali karena pernah punya pengalaman yang sama atau seperti apa, itu kalau ada yang merasa terpancing, tersulut emosinya, boleh kalau ada yang mau minggir sedikit sebentar untuk menenangkan diri. Dan karena ada peluang seperti itu, maka ada sedikit aturan dasar dalam bimbingan kelompok kali ini, yaitu ada 3 azas yang harus kita pegang, yaitu kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Artinya karena naskah yang dipraktekkan nanti, diperankan nanti barangkali memicu emosi atau memori kita tentang hal yang sama, barangkali pernah mengalami, sehingga diharapkan apa yang terjadi di sini tetap menjadi rahasia kita di sini, ya, tetap menjadi rahasia kita di sini. Kemudian silahkan nanti setelah itu berpendapat secara terbuka. Siapapun boleh berpendapat secara jujur, mengungkapkan pendapat dan perasaan apa yang dirasakan sejujur-jujurnya. Setelah itu kita juga harus pakai azas kesukarelaan. Jadi tidak ada paksaan ya di sini. Ya, tidak ada paksaan. Memang semua diharapkan terlibat aktif dalam diskusi, tapi tidak ada paksakan. Jadi kalau yang tidak ingin teman-teman ungkapkan, kita juga tidak akan memaksa untuk itu dikeluarkan. Gitu. Sampai sini apakah bisa cukup dipahami? Oke, berarti kita bisa mulai. Oke, durasi waktunya mungkin sekitar, kita akan berdiskusi sekitar 1 jam ke depan. Siap? Siap. Sudah disiapkan pikirannya untuk 1 jam ke depan konsentrasi di sini? Oke, mentalnya udah disiapkan? Siap. Jangan ini, kan udah makan ini ya tadi. Yang tadi kan udah ada cemilan yang bukan tempe kan. Berarti insya Allah mentalnya tidak mental tempe kan di sini. Hari ini bisa ya, mentalnya, pikirannya, jiwanya, tubuhnya bisa di sini. Soalnya jangan sampai pikirannya, mentalnya di sini, tubuhnya kemana gitu. Nanti nggak ikutan, rugi ya. Udah, jadi insya Allah udah siap semua. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, selanjutnya langsung saya sudah siapkan naskahnya untuk teman-teman perankan. Saya minta beberapa orang, 5 orang aja, nggak usah semuanya. Jadi nanti ini naskahnya, dialognya sudah saya siapkan sesuai nama teman-teman. Teman-teman tinggal perankan aja sesuai dialog yang nanti teman-teman baca di sini. Sementara bagi yang belum terpilih untuk ikut memerankan, tolong jangan berkecil hati, tolong jangan bersedih, tolong jangan merasa dianaktirikan ya. Kita menyimak ya apa yang akan berlangsung di mini drama nanti. Baik, yang pertama saya minta tolong ke Kak Linda. Oke, siap. Silakan dibaca-baca dulu nanti perannya seperti apa. Kemudian Kak Dita. Oke. Kakak berbaju hitam. Kemudian wah cocok nih, Abang Rama baju hitam juga hari ini, janjian kayaknya. Silahkan. Habis itu Tante Yusrita. Terus yang terakhir, Bu Guru, Kak Dewi. Silakan, boleh dibaca-baca dulu, boleh dipelajari 1 atau 2 menit mungkin ya, untuk dipelajari dialognya seperti apa. Yang lain mungkin kita agak atur sedikit ya untuk teman-teman ini berperan. Boleh yang tidak terpilih, yang belum terpilih untuk jadi pemeran, duduknya agak berubah sedikit dulu sementara, sambil karena kita akan nonton pertunjukan mahakarya, masterpiece dari kelompok bimbingan kali ini. Nah, nanti tolong diperhatikan semuanya, karena apa yang akan berlangsung diperankan oleh teman-teman sekalian ini nanti akan kita diskusikan bersama. Termasuk para pemerannya nanti juga ikut berdiskusi ya, menyampaikan pendapat tentang topik yang kita bahas hari ini. Oke, sudah siap yang mau berperan? Siap, baik. Saya juga ikutan minggir dulu nih. Silahkan.
Oh ini nanti baca dialognya ganti-gantian pakai ini ya. Biar Oke, siap Bu. Terima kasih kepada Ibu Puri yang telah mempersilahkan kami untuk berperan. Tapi dari saya lihat naskah yang dibuat Bu Puri ini ada narasinya ya Bu ya. Nah untuk narasinya ini gimana kalau teman-teman saja yang membaca atau? Nggak usah Bang Rama, jadi narasinya itu cuma untuk para pemeran teman-teman ini memahami kondisinya saat itu bagaimana. Jadi yang teman-teman baca langsung dialognya aja. Oh iya, langsung dialognya aja. Nanti kan seberapa pintarnya teman-teman berakting itu kita jadi harusnya kita bisa merasakan bagaimana suasana di situ tanpa kita harus baca naskahnya. Betul begitu ya? Silakan. Jadi langsung dialognya aja karena narasi penggambaran situasi di situ itu saya berikan di situ cuma supaya teman-teman mungkin biar lebih bisa menghayati gitu perannya seperti apa. Oke. Pagi Linda. Pagi Dit. Kamu kenapa sih jalannya ngeliatin bawah mulu? Emang di bawahnya ada koin? Enggak, aku malu soalnya. Minggir. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik semua ya. Hari ini Ibu mau memberikan materi tentang cara menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, sebelum Ibu mulai, Ibu mau tanya nih, rasa percaya diri itu apa? Saya Bu. Jadi rasa percaya diri itu menurut saya tidak malu ya Bu ya, untuk tampil ke depan mungkin atau memberikan saran dan masukannya dengan percaya diri, itu kayaknya Bu ya. Ya, benar sekali Rama. Oke, sekarang Ibu akan jelaskan lebih lanjut ya. Percaya diri adalah sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri, sehingga dalam melakukan tindakan tidak terlalu sering merasa cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan, dan memiliki tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang telah dilakukan. Dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, Ibu mau bertanya nih, mau lihat sejauh mana pemahaman anak-anak Ibu ini tentang materi yang Ibu sampaikan. Jadi tolong dengarkan baik-baik ya. Iya Bu. Iya Bu. Aku mau nanya tapi nggak berani Ram, gimana ya? Aduh Linda, apa sih yang ditakutin? Ayo dong. Iya nih Linda, nggak apa-apa, nggak ada yang salah kok. Ini apaan sih? Baik, jika tidak ada yang mau bertanya, Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Pertanyaannya adalah, bagaimana agar kita tidak kehilangan rasa percaya diri? Ayo, siapa yang mau jawab? Linda Bu, Linda tahu jawabannya. Linda pasti kamu mau jawab kan? Aku tahu tapi aku salah gimana ya nanti? Terus nanti disorakin sama kalian. Gak apa-apa Linda, kita kan lagi belajar. Jadi kalau salah sedikit ya nggak masalah. Ayolah angkat tanganmu. Enggak, aku nggak berani. Ya udah, sama aja yang mau jawab. Linda apa sih? Enggak usah, nggak berani aku, maaf. Ayo, mana nih jawabannya? Siapa yang mau jawab? Linda mau jawab Bu? Iya Linda, silahkan. Enggak Bu, saya nggak bisa. Bohong, Rama cuma nyuruh-nyuruh saya aja. Bu, saya aja deh yang jawab.
Baik, Bu, boleh silakan ulangin lagi Yusrita. nggak, Bu, untuk pertanyaannya, Bu? Boleh. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana agar kita tidak kehilangan rasa percaya diri? Yang penting Bu? Kita mulai dulu aja, Bu, untuk pede atau enggaknya nanti aja, Bu, pikir belakangan gitu sih, Bu, menurut saya, Bu. Maaf Bu, yang dijawab Yusrita itu jawabannya Linda. Enggak, Bu, ini jawaban saya kok. Ih, kamu ngarang ya? Bohong Bu. Betul Bu, bohong, dia bohong. Itu aku dengar sendiri, itu tuh jawabannya Linda Bu. Sudah, jangan bertengkar. Sebaiknya kalian duduk dan diam dulu. Linda, apa betul jawaban yang diungkapkan Yusrita itu adalah jawaban kamu? Iya benar Bu, jawaban saya Yusrita emang kayak gitu Bu. Nah, Yusrita, perbuatan seperti itu tidak baik. Ibu tahu apa yang kalian lakukan. Jadi, Yusrita sekarang meminta maaf kepada Linda. Ya udah deh, nggak apa-apa, Bu, saya minta maaf deh. Linda, saya maafin aku ya. Soalnya tadi jawabanmu udah aku pakai. Iya nggak apa-apa Yusrita. Oke, sekarang Linda bangun. Berikan jawabanmu kepada ibu. Kalau duduk aja boleh gak Bu? Boleh. Menurut saya caranya kita harus menepis semua rasa cemas itu dan percaya bahwa kita telah memberikan yang terbaik, tidak usah takut Bu. Nah, seperti yang dikatakan Linda, jika percaya diri kita hilang, kita harus menepis semua rasa cemas itu dan percaya bahwa kita telah memberikan bahwa kita telah memberikan yang terbaik. Jadi tidak usah takut dan ragu. Dan bagi Linda, jangan lagi takut ya. Kita semua sedang dalam belajar. Jadi kalau salah dapat dimaklumi. Linda harus percaya kepada kemampuan Linda sendiri. Karena hal itulah yang menjadikan kekuatan dan menumbuhkan keberanian pada diri kita. Serta untuk Yusrita, Ibu tahu Yusrita berani, ingin menjawab, ingin mendapat perhatian, tetapi harus dengan usaha sendiri. Walaupun kita mendapatkan hasil yang baik, itu tidak menumbuhkan rasa puas dan bahagia dalam batin kita. Karena itu bukan dari hasil kemampuan kita sendiri. Oke, bisa dipahami ya? Bisa Bu. Karena waktu sudah habis, mungkin dicukupkan untuk hari ini. Ibu minta maaf bila ada kata-kata Ibu yang salah maupun tindakan Ibu. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangannya mana? Silakan duduknya kembali ke posisi yang tadi ya. Nah, tadi kita sudah saksikan sedikit olah peran dari teman-teman. Jadi ternyata PKB ini kita juga dalam bimbingan kelompok kali ini tuh kita nggak cuma membahas masalah yang terjadi sehari-hari ya, tapi sepertinya bisa juga menggali potensi teman-teman. Kayaknya ada yang berbakat akting juga tadi, terutama peran protagonis teraniaya gitu ya kayaknya. Itu mimik mukanya udah cocok banget deh Linda. Apa karena sengaja nggak make up hari ini gitu. Oke. Nah, gimana teman-teman, tadi sudah bisa menangkap semua alur ceritanya, jalan ceritanya. Kita diskusikan yuk, kira-kira apa nih yang teman-teman tangkap dari yang diperankan oleh Linda dan kawan-kawan tadi. Ada apa sih di situ? Ada masalah apakah yang terjadi di situ? Ada fenomena apakah yang terjadi di situ? Kira-kira siapa yang mau berpendapat duluan? Boleh, silakan Linda, minta tolong mic-nya di-share ke Kakak Artik. Terima kasih. Saya melihat peran tadi di mana
Linda itu tidak memberi kepercayaan diri, tapi sedangkan Yusnita itu anaknya itu terlalu ambil peran semuanya, ingin mengambil peran semuanya. Jadi tapi sebenarnya tadi pada dasarnya teman-teman sudah berperan bagus, di mana bermain perannya cukup bagus. Akhirnya kita ambil hikmahnya, di mana anak yang memiliki ketidakpercayaan diri bisa dibantu sebenarnya dari teman-teman yang lain, atau sedangkan yang terlalu mendominasi akhirnya mereka akan sadar bahwa mendominasi itu tidak bagus akhirnya, karena setiap orang punya hak untuk menyampaikan pendapat. Mungkin itu. Terima kasih Kak Artik. Yang lain? Yang lain ada yang mau berpendapat juga barangkali? Apa yang ditangkap atau barangkali ada interpretasi yang berbeda yang ditangkap dari sudut pandangnya Bu Artik atau Kak Artik? Boleh, silakan Kakak Cynthia. Kalau yang saya lihat tadi dari Linda ya, yang pendiam, yang tidak bisa, dia tahu jawabannya tetapi dia tidak ingin, gak bisa untuk mengeluarkannya karena ada mungkin temannya sudah merebut jawabannya, sehingga Linda tidak bisa berkata-kata, tidak bisa membalasnya. Mungkin ini yang harus perlu digali ya dari potensinya si Linda. Kita bisa, potensi Linda bisa kita gali nih, harus bisa percaya dirinya harus ditingkatkan lagi seperti itu. Terus untuk Yusrita mungkin bisa dibicarakan agar tidak terlalu agresif ya dalam berteman ataupun dalam pelajaran, seperti itu Ibu. Ya, bagus sekali pendapatnya. Makasih Kak Cynthia. Yang lain barangkali ada yang punya pendapat lagi? Mau sama, mau berbeda, boleh, silakan. Siapa? Oh, Kak Rama. Silakan. Saya Bu, berhubung saya tadi laki sendiri ya pemerannya ya. Ini pandangan saya sebagai laki-laki aja ya Bu ya. Oh boleh. Dari sudut, oke, ini menarik ini. Ini berarti dari sudut gender. Oke, silahkan. Tadi yang Kalinda memerankan tokoh protagonis ya Bu ya, yang protagonis teraniaya. Teraniaya bener itu. Kalau menurut saya sih, kalau kita balik lagi ke temanya juga ya Bu, percaya diri ya. Kalau mungkin kita tahu jawabannya ya udah kita percaya diri aja gitu untuk menjawab, dan kita harus berani juga gitu. Kayaknya juga di sinetron sekarang juga banyak protagonis yang berani kok Bu, nggak cuma protagonis teraniaya gitu. Dan paling tadi untuk yang pemerannya diperankan sama Kak Yusrita itu antagonis jahat banget gitu kayaknya Bu ya. Terus? Kayaknya nggak usah sekasar-kasar itu sih Bu. Kalau jadi teman ya gitu ya. Mungkin sebel-sebel dikit gak apa-apa. Cuman kalau sampai harus kasar, kayak tadi kan Sita dia bilang minggir, kan. Okay. Kayak kang parkir jadinya kan Bu. Berarti ini waktu pas apa namanya, dari ngelihat kasarnya tuh dari mana sih? Kayaknya di kata-kata aja udah ini deh Bu ya. Kata-kata. Apalagi tadi sambil nabrak gitu. Soalnya mobil aja ditabrak penyok, apalagi orang gitu kan Bu. Jadi dari kata-kata, dari tindakan. Iya. Itu terlihat kasar. Iya gitu ya. Bu. Oke, ada lagi yang mau punah? Ini makin meluas nih interpretasinya ya. Kalau tadi dari Bu Artik sudah ada tentang kasusnya ya, bahwa yang tertangkap di Bu Artik ini tentang kurang percaya diri. Kemudian dari Kak Cynthia ada bisa dikembangkan potensinya, barangkali ada potensi yang lain yang bisa bikin percaya diri. Terus, nah ini pengembangan lain lagi nih, ada sudut pandang baru yaitu tentang apa ya, tindakan, perilaku, intonasi bicara gitu ya. Itu berarti bisa menyimpulkan bahwa orangnya agak kasar. Iya gitu. Bu. Oke, yang lain mungkin ada yang mau punya pendapat lain? Dari sisi sini belum ada nih, ayo dong. Yuk, siapa? Kak Ega mau berpendapat? Oke, silakan. Kita lempar bolanya ke Kak Ega.
Iya, terima kasih. Setelah tadi menyaksikan sosiodrama dari teman-teman, yang saya tangkap yaitu apa ya? Rasa percaya dirinya mungkin dalam pertemanan ya. Karena kalau Linda itu merasa, saya tidak tahu kenapa Linda bisa bersikap seperti itu ketika bersama temannya. Apakah Linda merasa kalau misalnya dia itu tidak pantaskah berteman dengan mereka atau bagaimana? Karena kalau saya lihat ketika ini dia tuh kayak takut kepada temannya, padahal temannya kan biasa saja gitu dalam bersikap. Cuman Linda tuh menanggapinya seperti kayak takut berbuat salah gitu, takut kalau misalnya mungkin nantinya nggak ditemani atau gimana, ataukah mungkin Linda memang sebelumnya agak sulit dalam pertemanan mungkin. Jadi kalau menurut saya mungkin Linda bisa lebih banyak untuk bersosialisasi aja dengan teman-teman yang lain, dan jangan merasa rendah diri dengan apa atau dengan keadaan yang dimiliki gitu loh. Jadi ya udah bebas aja, nggak perlu ngelihat oh mungkin dia berbeda atau gimana gitu. Kita bisa tampil apa adanya. Kalau misalnya temen itu emang bisa nerima kita, insya Allah bakal tetap berteman gitu. Jadi nggak usah malu ataupun takut ketika apa ya bertemu dengan siapapun. Jadi ya biasa aja gitu, lebih percaya diri dalam pertemanan atau sosialisasi. Mungkin itu saja sih yang saya tangkap dari sosiodrama yang telah diperankan. Terima kasih. Terima kasih Kak Ega. Nah, menarik lagi. Ini sudut pandang baru lagi yang saya underline, garis bawahi dari pendapatnya Kak Ega. Ini mempertanyakan ada sebab apa sih kok Linda jadi seperti itu, tidak percaya, kurang percaya diri atau tidak percaya diri gitu. Ada apa nih di balik itu, kenapa jadi seperti itu? Ini menarik ya, udah bertambah lagi nih, berkembang lagi nih sudut pandang yang lain. Ayo silakan yang belum memberi pendapat dari sisi sini lagi deh. Ini dari tadi di sini udah skornya baru 3-1. Nah, ayo dari sini siapa yang mau memberi pendapat? Yuk. Oh, Kak Sofi. Nah, silahkan Kak Sofi. Apa ya Bu? Yang saya tangkap mungkin sama seperti teman-teman semua, Linda mungkin lebih bisa bersosialisasi lagi agar percaya dirinya timbul mungkin ya Bu ya. Udah, itu aja mungkin. Oke, terus mau diserahkan ke siapa nih Kak Sofi? Silakan, temennya yang mana nih yang mau dikasih balonnya sekarang untuk memberi pendapat? Mungkin Kak Dewi ya. Kak Dewi boleh. Aduh, Kak Dewi langsung nyebut. Astagfirullahaladzim. Silakan Kak Dewi. Luar biasa religiusnya Kak Dewi ternyata. Kalau pendapat saya pribadi sih, ini masalahnya di Linda ya. Jadi Linda tuh harus percaya pada kemampuannya itu, bahwa dia itu bisa gitu loh, benar gitu. Jadi nggak usah takut untuk mengungkapkan apa sih, kayak misalnya kata ibu gurunya suruh mengeluarkan pendapat, dia jadi harus percaya diri bahwa hasilnya itu benar gitu loh. Jadi nggak usah takut. Dan apa ya, di sini kan Yusrita itu orangnya ini ya cemburuan, terus tidak peduli dan licik gitu ya. Dan licik gitu loh. Jadi dia tuh maunya menang sendiri gitu loh. Dia tuh kayak mau menjawab gitu, dia tuh berani menjawab tapi hasil orang lain gitu loh. Itu kan perbuatan yang nggak bagus ya. Jangan beneran ya. Udah sih Kak Yusrita, jangan terlalu dihayati gitu ya. Udah sih Bu, cuman segitu. Oke, ini berarti dari Kak Dewi. Dipegang dulu Kak. Selanjutnya boleh dilempar. Boleh, silakan. Kapelina.
Felina. Kak Felina silakan. Oke. Saya ini sedikit ya tadi pendapatnya Kak Dewi, berarti Kak Dewi di sini mungkin gak jauh beda sama Bang Rama ya. Yang di underline adalah karakternya Yusrita dan perilakunya Yusrita. Oke, silakan Kak Felina. Saya menanggapi yang tadi sudah ditampilkan oleh teman-teman. Mungkin kalau untuk Kalinda jawabannya sama seperti teman-teman semua. Jangan takut sama sama dengan jawaban yang diutarakan. Terus mungkin dari lingkungan sekitar Kalinda mungkin memberi motivasi atau pujian apa yang sudah dilakukan Kalinda. Kayak gitu aja sih Bu, cukup. Silakan saya. Ini sudut pandang baru lagi. Jadi makin berkembang ya diskusi kita. Alhamdulillah, kalau tadi sudah ada yang menyoroti tentang bagaimana Kalinda, kenapa penyebabnya, kasusnya yang terjadi dalam sosiodrama yang tadi diperankan. Terus ada yang menyoroti lawannya Kalinda nih dalam sosiodrama Kak Yusrita, perilaku antagonisnya gitu. Nah, ini Kak Felina menarik menyebutkan sisi yang dari tadi belum ada disebutkan, yaitu support system, lingkungan di sekitar. Nah, ini juga menarik. Tadi berarti kita lihat ada juga orang-orang yang mensupport Kalinda ya dalam drama tadi. Jadi nggak cuma ada lawannya doang ternyata. Silakan Kalinda, mau dilempar kemana bolanya? Saya lempar ke Katiara. Katiara, ini. Tenang ya Kak Hayun, jagoan mah nongolnya belakangan. Iya, kalau menurut saya dari ngelihat drama tadi itu diperanin oleh Kalinda itu kurangnya rasa percaya diri. Terus tapi di situ tuh di sisi lain ada Kadita yang selalu support Kalinda untuk ayo kau bisa gitu. Terus juga sebenarnya Kalinda tuh punya kemampuan, cuma kurangnya rasa percaya diri, berarti harus punya timbul rasa kayak gue bisa loh gitu. Jadi harus ada rasa itu. Terus ya itu juga sih saya underlinein ya, perlunya sama kayak Kak Felina tadi, perlu ada support system dari teman-teman sekitarnya untuk mendukung kayak kamu bisa gitu. Jadi harus dukung. Terus juga dari diri sendiri Kalindanya juga perlu ada motivasi untuk ayo kita harus berkembang jadi orang yang percaya diri gitu. Ya, makasih Kak Tiara. Oke, mau dilempar kemana bolanya? Mau ke Kanengsi, kayaknya udah siap ini jawab. Ini berarti Kak Tiara tadi senada dengan Kak Felina ya, Iya, tentang Bu. support system. Baik, terima kasih. Mungkin kalau dari saya sendiri mungkin hampir sama ya, udah dijawab semuanya dari semuanya. Mungkin lebih ditingkatkan lagi untuk Kalinda, tapi ini mungkin hanya acting ya. Tapi mungkin emang harus ditingkatkan lagi kepercayaan dirinya dalam mengungkapkan sesuatu. Terus juga kalau misal mau ngejawab ya udah jawab aja gitu, maksudnya benar atau salah itu urusan belakangan, yang penting kita ya udah kita keluarin aja unek-unek kita kayak gitu ya. Jadi intinya berani aja dulu gitu, salah atau benernya urusan belakangan gitu aja sih. Oke. Cukup. Baik, mau dilempar kemana nih? Biasa. Sebelah. Oke sih. Jadi ini sebelum Kak Hayun mengeluarkan pendapat, saya ingatkan sekali lagi yang tadi hanya acting ya. yang tadi hanya acting. Jadi menggambarkan. Nah, ini dari Kak Nengsi tadi ada reminder lah bahwa harus ada ini nantilah, kalau nggak kita bahas Kak Hayun dulu aja. Ada satu yang mau saya underline tapi nanti habis setelah semua berpendapat aja. Kalau menurut pendapat saya untuk kasusnya Linda ini jatuhnya lebih ke diem ya, lebih nggak percaya diri kan Bu. Nah terus emang benar support sistemnya itu, sekelilingnya itu emang paling mempengaruhi untuk kepercayaan dirinya si Linda, dan bukan buat kepercayaan dirinya Linda juga, tapi untuk kelicikannya Yusrita juga sama Bu. Ya, jadi Yusrita itu bisa jadi dia seperti itu sudah menjadi kebiasaan juga. Iya.
Nah, terus Linda itu dia berani itu jika teman-temannya mendukung, bisa jadi. Nah, kalau misalnya teman-temannya nggak ngomong, dia mendem aja gitu Bu sendiri si Linda. Nggak bagus juga sebenarnya buat dirinya dia sendiri gitu Bu. Nah, yang paling mempengaruhi buat kepercayaan dirinya Linda itu dirinya dia sendiri yang harus maju buat dia bisa percaya diri, dan teman-temannya itu sebagai pembantunya atau support sistemnya gitu Bu. Dan untuk si Yusrita juga yang bisa ngerubah dirinya itu ya dia sendiri juga. Nah, untuk lingkungannya juga berpengaruh, apa ngedukung dia melakukan hal tersebut secara berulang ataupun jangan membiarkan gitu Yusrita berbuat seperti itu terus menerus. Seperti dari sikapnya aja tadi dia nabrak gitu kan Bu. Terus nggak minta maaf, ngapa udah langsung jalan. Terus jawaban orang dipakai sama dia biar dia kelihatannya wow gitu Bu, padahal enggak gitu. Itu aja sih Bu, ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilempar ke Kalinda ya. Oh, nah, ke Kalinda. Silakan Kalinda. Jadi saya sendiri deh Bu. Mungkin bisa diungkapkan perasaannya. Diberi kesempatan sekarang. Karena saya berperan di sini sebagai pemalu, tidak percaya diri, takut dan suka gugup. Aslinya begitu nggak tuh? Pemalunya sih iya Bu. Yang bener. Mungkin yang saya ambil dari sini tuh emang bener sih Bu, support system tuh penting banget. Terus di setiap pertemanan juga kita butuh temen yang care, peduli, seperti sifatnya Kak Dita. Terus punya temen yang tegas juga kayak Karama, dan punya teman yang pencemburu kayak Yusrita ya Bu. Tapi sebenarnya sifat Yusrita juga kurang baik sih Bu dalam pertemanan gitu kan, karena orang model kayak gitu tuh kan biasanya dijauhin gitu sama teman-teman ya Bu ya. Bisa. Terus yang saya ambil dari ini cerita teks ini, mungkin kita harus lebih banyak untuk percaya diri, lebih care, terus lebih untuk banyak speak up, nggak usah takut gitu kan Bu sama hal-hal yang di pikiran tuh. Kadang kita kayak mau takut kayak gini nih, tapi sebenarnya pikiran itu kan kadang bikin kita jadi nggak maju gitu ya. Iya, sugesti Kak. Terus ini sih kita juga harus berani gitu lah Bu dalam bertindak apapun itu kan. Banyak hikmahnya juga sih Bu dari teks ini. Karena banyak sifatnya. Iya. Oh iya, sebelah. Ayo belum. Jadi bingung. Ya kalau dari saya pribadi sendiri ya Bu, saya juga main di dalam peran ini. Memang ada juga yang seperti itu di dalam kehidupan nyata ya Bu. Jadi karena memang ada si ambisius ini yang memang maunya bisa dikatakan ambisius ya Bu, karena mereka kan, karena si Kak Yusrita tuh maunya menang sendiri dan Kak Yusrita tuh maunya betul dan baik di hadapan teman-temannya, tapi caranya salah menurut saya seperti itu. Dan dari sifatnya dia yang tidak bagus itu bisa menimbulkan kesenjangan antar teman Bu, kayak gitu, bisa dijauhin sama teman dan menimbulkan pertengkaran juga kan tadi ya Bu ya. Itu aja sih yang saya rasa harusnya lebih bisa menjaga kekompakan dan saling menghargai pendapat orang atau jawaban orang lain. Itu aja sih Bu. Terima kasih. Oke, ini saya underline sedikit tambahan lagi nih dari Kak Dita, yaitu yang dari tadi belum pernah disebutkan oleh teman-teman yang lain, efek dominonya. Ya, tadi itu efek dominonya dari sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Kak Linda maupun Kak Yusrita. Jadi ternyata bisa berimbas juga ke sekelilingnya gitu ya. Silakan Kak Yusrita. Terakhir, jagoannya nomornya. Saya klarifikasi kali ya Bu ya. Saya sekalian klarifikasi ya Bu. Bahwa saya tidak begitu. Ini hanya peran ya Bu. Menurut pendapat saya sih, jadi Yusrita sama Linda itu kan kebalikan ya karakternya Bu. Mungkin menurut saya bisa jadi sharing gitu Bu, jadi bestie. Kan Linda kan pemalu. Linda kan posisinya pemalu, terus nggak percaya diri, sedangkan Yusrita tuh overpower, jadi lebih gitu Bu. Siapa tahu mereka bisa sharing sih, menurut saya kayak gitu Bu.
Oh iya. Atau berbagi ilmu, ceritakan lebih percaya diri. Seperti itu sih menurut saya, Bu. Siapa tahu obat itu biasanya pahit ya. Siapa tahu perlunya begitu. Nah. Oke, terima kasih Kak Yusrita. Nah, semua sudah berpendapat nih kayaknya ya. Iya, sudah Bu. Jadi tadi dari yang sudah kita saksikan bersama, kemudian kita dengarkan juga semua pendapatnya. Berarti ini ada beberapa poin yang menarik untuk kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, adanya fenomena remaja, nggak cuma remaja mungkin ya, sampai usia dewasa pun yang bermasalah dengan percaya diri. Itu satu, ya kan, itu fenomena. Setuju pernah lihat fenomena seperti itu? Poin pertama. Kemudian poin kedua yaitu ada juga karakter yang berkebalikan dari si kurang percaya diri ini. Ada yang over pede, tapi over pede itu kadang-kadang berimbasnya juga mungkin kurang enak untuk diri sendiri maupun lingkungan. Terus ada juga, nah ini yang tadi disampaikan oleh Kak Ega, faktor-faktor penyebabnya apa sih kira-kira? Faktor penyebab orang yang tidak percaya diri maupun yang over pede. Karena itu juga mungkin bisa digali juga kenapa dia bisa over pede ya gitu. Itu mungkin bisa kita gali juga bersama hari ini. Terus lagi, nah ini bagian menarik, lingkungan pertemanan, support system juga dalam, ternyata apakah betul ini mempengaruhi percaya diri atau over pede di lingkungan kita sehari-hari. Terus ini yang tadi dari Kak Nengsi tuh saya underline, kalau mau jawab aja, nggak usah takut, berani aja. Ini yang coba deh kita perhatikan waktu kita sekolah maupun sekarang kita menyaksikan di ruang-ruang kelas, ini seringkali jadi PR bersama di masyarakat Indonesia, bahwa sebetulnya tahu jawabannya tapi takut salah, menunjuk tangan nggak berani. Padahal kalau bukan jawab pertanyaan atau bertanya, tadi juga mungkin kalau ada yang memperhatikan ketika guru BK-nya bertanya, siapa yang apa sudah jelas, siapa yang mau tanya, nggak ada ya yang nunjuk tangan untuk tanya, untuk tanya materinya, ya kan? Itu juga PR loh buat kita di dunia pendidikan. Kenapa sih anak-anak Indonesia ini kenapa nggak berani untuk bertanya aja nggak berani, apalagi menjawab. Nah, ini jadi PR bersama. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa itu? Kita bahas bareng-bareng nanti gitu. Kira-kira kenapa menurut teman-teman? Kemudian ada yang tadi disampaikan Kak Dita, efek domino. Ternyata dari sikap-sikap yang percaya diri maupun tidak percaya diri maupun yang over pede, bisa jadi ada efek lanjutannya. Oke, kira dari poin-poin tersebut mana yang mau kita bahas duluan nih? Kira-kira? Silakan. Kenapa? Faktor penyebab. Faktor penyebab yang gimana sih, kayak orang nggak percaya diri itu faktor penyebabnya apa? Faktor penyebabnya apa? Setuju? Yang lain ada masukan lain? Yang mau dibahas? Oke, faktor kita bahas faktor penyebab kenapa orang bisa tidak percaya diri. Silakan. Ada yang punya pendapat? Kira-kira pernah mengalami kayaknya. Oke, mic-nya sudah di tangan Bang Rama, jadi kita persilakan dia untuk perform dengan sabar. Silakan Bang Rama. Kenapa sih orang bisa nggak percaya diri menurut Bang Rama? Kalau menurut saya ini, saya nggak tahu benar apa enggak ya Bu ya dan teman-teman ya. Cuman ini menurut saya sih dosa orang tua ya saya bilang. Karena kita dari kecil dididik tidak boleh salah, dan bila salah pasti dihukum. Jadi kita dari kecil dididik kita harus benar, semuanya harus benar, dan kita dididik di bawah tekanan, berarti Bu, seperti itu kan. Bila salah dihukum, jadi kita nggak punya keberanian karena kita takut dihukum. Singkatnya itu aja ya Bu. Mungkin teman-teman lain ada yang ingin menambahkan atau berpendapat lain. Ada yang punya pendapat berbeda tentang penyebab tidak percaya diri? Yuk, silakan. Atau Kak Rama mau lempar kemana bolanya? Saya aja Bu kayaknya Bu.
Kalau menurut pendapat saya sih kepada sugesti Bu, ke sugesti diri sendiri. Mungkin sebenarnya tuh kita bisa, tapi di pikiran kita tuh kayaknya aku nggak bisa nih. Gitu Bu, lebih ke sugesti aja sih menurut saya. Ya karena nggak yakin terhadap kemampuan diri sendiri. Saya lempar bolanya ke teman-teman ya Bu ya. Saya lempar ke Bu Artik aja Bu. Iya. Terima kasih. Biasanya orang tidak percaya diri itu karena belum memahami tentang kemampuan dirinya, belum paham tentang dirinya, potensi yang dimiliki, dan ada sesuatu yang menyebabkan dia itu mungkin pengalaman masa lalu yang akhirnya menyebabkan dia tidak memiliki rasa percaya diri. Jadi banyak hal yang kalau saya lihat di anak-anak itu kadang dia mengatakan tidak bisa menggali potensinya. Mereka belum paham siapa dirinya, apa yang dia miliki. Akhirnya untuk mengungkapkan pun mereka susah menyampaikan hal tersebut. Mungkin itu kalau menurut saya kenapa penyebabnya orang-orang, dan satu lagi juga tidak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan dirinya, tidak diberikan apresiasi. Jadi kadang-kadang anak-anak kenapa nggak pede, biasanya kalau maju di depan salah benar itu dikasih suatu hal yang mohon maaf kadang sebenarnya kalau ucapan bully itu ada muncul. Kadang-kadang kalau itu kan biasanya itu penyebabnya bisa orang kalau udah dihu sekali-sekali biasanya langsung mundur, besok lagi gue nggak kayak gitu lagi. Akhirnya dia akan mundur untuk tidak berbuat. Akhirnya mereka nggak mau mencoba lagi, mentry lagi untuk mencoba lagi karena nanti aku kalau begitu lagi pasti akan gitu. Itu disorakin oleh teman-temannya. Hal itu yang menyebabkan anak-anak tidak pede untuk mengungkapkan. Kadang juga guru tidak memberikan apresiasi kecil apapun. Karena sebenarnya dengan mereka bertanya pun itu adalah apresiasi yang luar biasa terhadap anak. Menggali potensi, menggali percaya diri di mana anak mau bertanya saja itu harusnya dikasih apresiasi terhadap gurunya. Mungkin itu, Bu. Silahkan mungkin Mbak Velia. Menurut pendapat saya setuju dengan Bu Artik. Jadi apapun yang dilakukan oleh siswa itu diberi apresiasi. Jadi dari siswanya itu nggak ada rasa minder lagi kalau misalkan mau menjawab sesuatu gitu. Jadi emang jangan diolok-oloki atau disurakin atau tidak direspon mungkin ya Bu. Jadi emang harus diberi motivasi. Jadi kayak gitu ya Bu. Berarti masih satu ini ya, satu seirama pendapat ya dengan Bu Artik. Yang lain ada pendapat lain barangkali? Saya lempar ke siapa? Silakan. Kanengsi. Penyebab tidak percaya diri. Nah, kalau menurut Kanengsi apa nih penyebab tidak percaya diri? Mungkin kalau dari saya sendiri kayaknya insecure gitu deh Bu. Insecure. Apa tuh, kenapa? Malu. Itu tadi karena apa sih? Karena saya malu nih. Jadi saya nggak mau ngungkapin apa yang ada di pikiran saya gitu Bu. Jadi kayak misal mau bertanya juga kayak malu kayak itu tadi Bu, kayak takut salah, balik lagi ke situ. Takut salah, balik lagi ke takut salah gitu ya. Jadi mau apa-apa juga enggak, malu kayak gitu, takut kayak gitu sih Bu. Takut dihuin gitu ya, kalau salah. Dihuin. Takut disorakin mungkin atau apa kayak gitu Bu. Mau dilempar ke siapa sekarang? Ke Kak Ega deh. Kak Ega. Ini berarti tadi Bu Artik menyebut peran guru juga ya untuk mengapresiasi pertanyaan maupun apapun jawaban dari siswa. Berarti orang tua punya tanggung jawab juga nggak ya untuk seperti itu? Punya ya. Silakan Kak Ega. Iya, baik, terima kasih. Sebenarnya saya juga setuju dengan pendapat teman-teman di sini. Namun mungkin salah satunya kalau menurut saya sudah dijelaskan juga, yaitu support system ya, baik itu di sekolah, di rumah ataupun di lingkungan dia bermain gitu. Bisa saja siswa tersebut faktornya itu masa lalu ya. Nah, masa lalu ini mungkin dulunya dia
punya rasa trauma tersendiri. Bisa saja ketika di kelas, ketika dia bertanya, tapi ditertawakan pertanyaannya gitu. Terkadang kan kita kalau misalnya di kelas suka ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalau menurut orang lain konyol, tapi memang dia itu ingin menanyakan hal itu gitu, penasaran. Mungkin di situ dia ketika di kelas ditertawakan, atau enggak gurunya sendiri pun malah ngejudge gitu, apaan sih kamu misalnya malah nanya kayak gitu, nggak penting apa gimana. Nah, bisa saja dari kejadian ketika dia di kelas atau di sekolah. Nah, kalau misalnya di rumah mungkin dia juga terlalu tidak dibebaskan gitu, jadi apa-apa dia dikekang gitu, sehingga mungkin rasa percaya dirinya itu tidak terbentuk atau keluar, mungkin karena terbiasa dia dikekang atau orang tuanya itu terlalu otoriter kepada dia. Kalau untuk lingkungan pertemanan sudah kita lihat tadi, ya itu temannya lebih kalau saya lihat sebenarnya dia itu merasa tertindas juga sih sebenarnya, karena ada rasa takut dan nggak tahu gitu takut atau ininya karena apa gitu, karena kan kita nggak bisa langsung menanyakan orang tersebut karena itu hanya bagian dari acting ya. Jadi kalau menurut saya itu saja sih faktor yang bisa menyebabkan kita kurang percaya diri. Itu saja, terima kasih. Selanjutnya saya lempar. Silakan, makasih Kak Ega. Ke siapa? Kak Dita. Silakan Kak Dita. Ya, terima kasih teman-teman. Kayaknya semuanya juga udah dibalas, udah dijawab ya Bu. Dibalas. Mungkin ada hal lain yang sebagai penyebab tidak percaya diri kalau menurut Kak Dita? Kalau menurut saya kurangnya motivasi ya Bu dalam diri, itu nggak ada motivasi buat dia ngomong, jadi nggak ada rasa percaya diri. Terus ditambah dengan rasa malas, jadi complicated gitu Bu, jadinya nggak percaya dirinya tuh makin jadi. Itu aja sih mungkin Bu kalau dari saya. Ini berarti ke Karak? Ya menurut saya, kayak saya ke Kalinda aja sebelah saya. Faktornya ya Bu ya. Faktor penyebabnya itu iya benar Bu, karena mungkin dia juga karena nggak ngerti ya Bu materi dari gurunya tuh apa. Saya jadi bingung. Terus karena dia kurang motivasi juga, terus malas, sama sih kayak Kak Dita Bu, malas untuk bertanya gitu kan Bu, terus takut disurakin kalau pertanyaannya salah, terus jadi dia nggak percaya diri gitu Bu. Berarti ada yang pendapat lain lagi mungkin yang sebagai penyebab tidak percaya diri? Mungkin ada yang punya pendapat lain? Kak Dewi nih Bu. Kak Dewi silakan. Kalau pendapat saya sendiri ya, sepengalaman saya sendiri sering merasa cemas. Terus dari sering merasa cemas itu muncullah pikiran-pikiran kayak yang menjadikan kita tuh lemah, jadi sedikit menurunnya tingkat rasa percaya diri. Jadi kita tuh niatnya tuh pengen banget gitu loh ngejawab pertanyaannya, tapi karena cemas, gimana sih dia cemas gitu kan, jadi nggak jadi gitu loh. Itu pengalaman saya pribadi sih udah. Ya, terima kasih Kak Dewi. Jadi sementara ini kalau kita bisa simpulkan faktor penyebab orang atau siswa tidak percaya diri bisa jadi pertama dari faktor pola asuh dari orang tua gitu ya, yang atau perlakuan lingkungan sekitar yang kurang apresiasi, kurang menghargai, dan juga tidak terbiasa dibiarkan melakukan kesalahan. Ya, tadi yang sudah kita tangkap beberapa itu ya, satu pola asuh, kemudian masalah apresiasi, kemudian masalah tidak takut untuk berbuat salah, kekhawatiran karena tidak terbiasa untuk dibiarkan berbuat salah dan mengambil pelajaran dari kesalahan yang dibuat. Tadi ada juga barangkali tidak kurang menguasai kondisi situasi pada saat itu. Oke, kira-kira kita bahas sedikit lagi. Ada lagi yang mau menambahkan tentang penyebab dari tidak percaya diri? Oh, sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup berarti kita sedikit lagi masuk ke materi bagaimana sih mengatasinya. Nah, kalau tadi penyebabnya
karena pola asuh, penyebabnya karena kurang menguasai materi, penyebabnya karena lingkungan yang kurang mengapresiasi, dan tadi ada satu lagi, kurang motivasi dan belum menyadari potensi diri sendiri. Nah, kira-kira bagaimana cara mengatasinya kalau ada kendala-kendala seperti itu? Kalau yang tidak percaya diri akibat pola asuh, misalnya deh, akibat pola asuh orang tua, kira-kira mengatasinya gimana ya? Tidak percaya. Oke, Kak Cynthia. Untuk ya pola asuh ya mengatasinya ya Bu ya, cara mengatasinya anak yang kurang percaya diri, mungkin di dalam keluarga keterbukaan komunikasi itu yang diutamakan ya, karena kalau misalkan anak dilarang-larang, tidak dibiarkan untuk berekspresi, bereksplorasi, tetapi dikekang, banyak kekangan, tetapi anak itu tidak mau berbicara, tidak mau berkomunikasi sama orang tua, itu kan yang mengakibatkan anak itu tidak percaya diri ya. Terus selanjutnya kalau misalkan komunikasinya, oh Ibu, saya tidak sependapat dengan Ibu, boleh nggak saya pilihan saya yang B ini. Nah, anak bisa mengungkapkannya, itu mungkin orang tua bisa memberikan keluasan berpendapat untuk anak. Itu mungkin Bu cara mengatasinya yang di dalam pola asuh orang tua. Menarik sekali nih, terima kasih Kak Cynthia. Ini untuk mengatasi, berarti ini dari sisi orang tuanya ya, untuk memberikan pola asuh yang lebih terbuka, terutama dalam komunikasi, berpendapat, dan menghargai perbedaan pendapat. Itu mungkin jadi masukan bagus ya untuk kita semua yang calon-calon orang tua, calon-calon ibu, calon-calon bapak di sini. Nanti kalau misalnya kita sudah punya anak masing-masing, bisa diterapkan nih pendapatnya Kak Cynthia, bahwa ternyata memang mempengaruhi. Ada lagi yang lain yang bagaimana untuk mengatasi kalau dari dalam dirinya sendiri, misalnya kita ngerasa tidak percaya diri karena faktor pola asuh orang tua kita. Kira-kira bagaimana kita bisa mengatasi itu dari sisi si anaknya? Ada yang punya pendapat? Coba jawab. Silakan Kak Tiara. Kalau menurut saya sih, saya takut salah juga sih deh. Oke. Kalau menurut saya karena pola asuh orang tua ya Bu. Jadi saya sebagai anaknya merasa kayak ya udah kita harus menerima dan memaafkan apa yang udah dibuat orang tua kepada kita, dan kita juga mencoba menerima orang tua lagi. Terus dan kita juga menggali cara untuk gimana sih untuk menimbulkan motivasi dalam diri kita, entah itu dari potensi diri kita atau kita memperbaiki perilaku, terus percaya diri gitu. Itu sih Bu. Ini menarik banget Kak Tiara. Ada yang punya pendapat lain kalau dari sisi anaknya nih, selain Kak Tiara? Ada yang mau berpendapat? Oke, Tante Hayun. Minta tolong. Ini mic-nya yang satu habis soalnya baterainya. Ini tadi yang dibahas tentang dari pola asuhnya ya Bu, pola asuh orang tua terhadap anak yang menimbulkan anak tersebut jadi tidak percaya diri kan. Kalau menurut saya itu rata-rata itu kalau permasalahan untuk ketidakpercayaan diri itu dari masalah dari orang tua, itu yang paling sering itu biasanya kalau dia kakak beradik dibanding-bandingkan antara kakak beradik. Nah terus gimana nih anak ini biar ngerasa percaya dirinya tuh ada gitu kan, nggak misalnya kamu lihat dong kakak kamu gitu. Nah anak itu mesti benar-benar punya aura positif ataupun pemikiran yang benar-benar positif buat diri dia sendiri, dan juga untuk dia maju ke depannya itu kayak gimana. Jangan mungkin kalau untuk membanding-bandingkan orang tuanya itu dia dibanding-bandingkan sama kakak ataupun adiknya. Kalau untuk masalah kebaikan mungkin bisa dipertimbangkan, tapi kalau untuk yang ngebuat dia down sepertinya tidak usah terlalu dipikirin gitu, karena itu yang paling ngaruh sih Bu kalau dari pola asuh untuk perkembangan kepercayaan diri anak tersebut gitu.
kasih. Nah, baru lagi nih ya, jadi salah satu faktor dalam pola asuh yang bisa mempengaruhi ketidakpercayaan diri ternyata dibanding-bandingkan dengan orang lain atau dengan saudaranya sendiri. Baik, kalau dari faktor tidak percaya diri karena lingkungan, karena tadi seperti yang disampaikan Bu Artik tuh, tidak mendapat apresiasi. Kira-kira ada yang punya pendapat solusinya bagaimana kira-kira? Sebenarnya udah kejawab sih Bu, pas yang tadi permasalahan yang pertama dijawab sama Bu Artik. Itu diberikan apresiasi dari gurunya. Itu kan bisa Diberikan apresiasi. Oke, itu berarti PR nih ya untuk guru BK atau guru-guru yang lain ya yang di dunia pendidikan, guru supaya bisa memberi apresiasi untuk anak. Anaknya berarti seperti yang Kak Hayun bilang ya, tetap berpikir positif gitu kalau tidak mendapat apresiasi. Oke, sampai sini berarti saya simpulkan karena sepertinya waktu kita udah habis nih. Sebetulnya tadi masih banyak ya yang belum kebahas, faktor belum mengetahui potensi diri, juga faktor apalagi tadi lingkungan, pertemanan yang bisa mempengaruhi kepercayaan diri juga, itu belum sempat kita bahas. Tapi untuk sementara saya simpulkan yang sudah sempat terbahas adalah dari sosiodrama yang tadi diperankan. Kita semua sepakat bahwa masalah yang muncul di situ adalah masalah kepercayaan diri, kemudian masalah perilaku, karakter yang agresif yang berlawanan dengan kepercayaan diri gitu ya. Jadi di sini ada pelaku yang tidak percaya diri dan juga pelaku yang over percaya diri. Kemudian ada juga faktor lingkungan sekitar yang ternyata turut mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Itu yang kita tangkap tadi bersama ya. Terus kita juga sudah bahas faktor-faktor penyebab ketidakpercayaan diri itu apa aja, yang sempat terbahas baru dari sekian poin yang muncul tentang faktor penyebab tidak percaya diri. Yang sempat kita bahas baru pola asuh dan juga kurang berpola asuh aja ya kayaknya yang udah terbahas ya, dari sisi orang tua dan sisi anak, sama apresiasi. Kita tadi sudah sekilas membahas juga tentang lingkungan yang perlu memberi apresiasi dan dukungan supaya bisa muncul percaya diri. Untuk faktor-faktor lain yang kita belum sempat bahas, yaitu tadi ada tidak menguasai materi, terus belum mengetahui potensi diri, bagaimana penyebabnya dan cara mengatasinya bagaimana. Mungkin kita akan lanjutkan di sesi bimbingan kelompok minggu depan ya. Jadi siap semua hadir lagi untuk sesi bimbingan kelompok kita minggu depan? Siap. Barangkali ada yang mau kasih kesan pesan untuk sesi kita hari ini. Barangkali ini kayak saya nih tadi kejadiannya sama banget nih gitu ya. Merasa kesentil atau gimana? Silakan, siapa yang mau memberi kesan dan pesan? Silakan Bu Arti. Kalau kesan saya adalah dengan teknik sosiodrama ini kita lebih mengerti permasalahan yang kita hadapi dan ternyata itu ada di kehidupan kita. Jadi kita memahami bagaimana akhirnya mengatasi permasalahan ini dengan berbagai akhirnya tukar pikir atau dinamika kelompok yang terjadi saat ini. Jadi kesan saya terima kasih dengan dengan adanya bimbingan kelompok dengan sosiodrama ini menambah pengetahuan kami bagaimana kita menyelesaikan sebuah permasalahan yang mungkin menimpa diri kita pada suatu saat nanti. Mungkin itu. Terima kasih Bu Arti kesan pesannya. Jadi ini masalah yang sehari-hari ya dihadapi, dan saya terima kasih sekali teman-teman hari ini sudah berpartisipasi aktif, semuanya aktif berpendapat, aktif menyuarakan, tidak ada Linda-Linda yang seperti di dalam sosiodrama tadi ya karena semuanya bisa mengeluarkan pendapatnya tanpa malu-malu. Tapi memang kita mungkin sedikit pesan dari saya, karena ini kasusnya kita sepakat ya, banyak kasus yang sama terjadi di sekitar kita. Entah di dalam kasus itu kita sebagai pelaku atau kita sebagai bukan pelaku ya, orang yang tidak percaya diri, atau kita sebagai penyebab orang lain tidak percaya diri, atau kita di situ berperan dalam kehidupan sehari berperan sebagai support system
lingkungan. Kita pasti akan berada di antara ketiga peran ini, sebagai orang yang tidak percaya diri, sebagai penyebab orang lain tidak percaya diri, atau sebagai lingkungan support system tempat bersinggungan dengan orang yang tidak percaya diri itu. Jadi mudah-mudahan dari pertemuan kita hari ini kita menjalani peran di antara ketiga itu, kita kodarnya lagi dapat peran yang mana. Kadang-kadang mungkin kita yang nggak percaya diri, kadang-kadang mungkin kita yang menyebabkan orang lain tidak percaya diri, kadang-kadang mungkin kita yang menjadi saksi atau support system untuk orang lain supaya bisa percaya diri. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita semua bisa lebih memahami apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita perbuat kalau kita menjadi penyebab orang yang, atau menjadi orang yang tidak percaya diri, atau menjadi support system bagi teman untuk bisa lebih percaya diri. Mudah-mudahan pertemuan hari ini memberi manfaat dan barokah untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.